Jenazah tak bisa dikuburkan dan kuburan menyempit karena semasa hidup pelit. Di sebuah desa terpencil, berdiri rumah megah milik Ibu Sukma, seorang janda kaya raya yang tinggal bersama 3 orang anaknya. Dulu, suaminya, Pak Dirman, adalah sosok yang dikenal oleh seluruh penduduk desa karena kebaikan hatinya. Ia tak pernah pelit dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Tak jarang, Pak Dirman memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan desa atau keperluan warga yang kesusahan. Jalan utama desa yang sekarang menjadi akses utama menuju pasar adalah wakaf dari Pak Dirman. Namun, setelah kepergian Pak Dirman, keadaan berubah drastis. Ibu Sukma, yang selama ini terlihat sebagai istri setia dan pendiam, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ternyata, ia memiliki sikap yang sangat bertolak belakang dengan suaminya. Kekayaannya membuatnya merasa berhak berbuat sesuka hati, dan pelan-pelan ia berubah menjadi pribadi yang sangat kikir. Bahkan, ia merasa takut hartanya akan habis jika terus-menerus berbagi. Sikap pelit yang membuat tetangga geram. Anak-anak Ibu Sukma, yang masih muda dan selalu di bawah asuhan ayah mereka, sering merasa malu dengan perilaku ibu mereka. Ketiganya, Rini, Andi, dan Dita, selalu berusaha menasihati Ibu Sukma agar lebih peduli pada tetangga. Namun, Ibu Sukma selalu membalas dengan sinis, mengatakan bahwa orang lain tidak perlu mengurusi urusan rumah tangga mereka. Kita hidup dari hasil kerja keras almarhum ayah kalian, bukan dari belas kasihan orang, begitu katanya setiap kali dinasihati. Pernah suatu hari, ketika Hari Raya Idul Adha tiba, Ibu Sukma sengaja meminta jatah daging kurban yang seharusnya dibagikan kepada tetangganya yang lebih membutuhkan. Padahal, mereka sudah memiliki lebih dari cukup. Yang lebih menyedihkan lagi, permintaannya semata-mata hanya karena ia tidak menyukai tetangga yang kebetulan mendapat bagian daging lebih dulu. Anak-anaknya sangat malu dengan kejadian itu. Tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa selain berharap ibunya segera sadar dari keserakahan. Puncak kebencian warga, akses jalan ditutup. Suatu hari, Ibu Sukma melakukan tindakan yang benar-benar memancing amarah seluruh desa. Akses jalan yang pernah diwakafkan oleh suaminya, jalan yang sangat penting bagi aktivitas warga sehari-hari, ditutupnya dengan alasan bahwa itu masih merupakan bagian dari tanah keluarganya. Dia berencana membangun tembok tinggi untuk menutup jalan tersebut dan menjadikannya bagian dari halaman rumahnya. Hal ini membuat warga geram. Jalan tersebut adalah urat nadi bagi mereka, menghubungkan desa dengan pasar dan tempat lainnya. Penutupan jalan itu membuat banyak orang kesulitan. Beberapa warga berusaha berbicara baik-baik dengan Ibu Sukma, tetapi ia tetap bersikeras. Bahkan, Ibu Sukma memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa tanah itu miliknya, dan ia berhak melakukan apa saja. Warga akhirnya tak bisa lagi menahan amarah. Mereka mulai membicarakan keegoisan Ibu Sukma secara terbuka, bahkan mengajukan protes kepada aparat desa. Namun, semua usaha tersebut seolah sia-sia, karena Ibu Sukma tetap kukuh pada pendiriannya. Awal bencana, kecelakaan yang sepele. Pada suatu siang yang terik, ketika Ibu Sukma sedang mengawasi pekerja yang akan memulai pembangunan tembok di atas jalan desa itu, ia tanpa sengaja menginjak paku karat yang tergeletak di tanah. Luka kecil itu awalnya tidak dihiraukannya. Ia menganggap hal itu hanya cedera sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, hari demi hari berlalu, dan luka di kakinya mulai memburuk. Infeksi berkembang, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Anak-anaknya yang sudah sejak awal tidak setuju dengan keputusan ibunya mulai merasa cemas. Mereka membujuk Ibu Sukma untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit, tetapi ia masih bersikeras bahwa itu hanya luka kecil. Ketika akhirnya Ibu Sukma dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah sangat parah. Infeksi yang tidak tertangani telah menyebar, menyebabkan jaringan di sekitar lukanya membusuk. Dokter memberikan peringatan keras bahwa kondisinya bisa berakibat fatal jika tidak ditangani lebih lanjut, namun penanganan yang terlambat membuat semuanya semakin sulit. Hari-hari penderitaan. Hari-hari berlalu dengan derita yang semakin berat bagi Ibu Sukma. Infeksi di kakinya membuat tubuhnya semakin lemah, dan rasa sakit yang dirasakannya tidak tertahankan lagi. Setiap malam, ia mengerang kesakitan, tak bisa tidur, dan hanya bisa menangis dalam diam. Anak-anaknya tak henti-hentinya merawat dan berdoa untuk kesembuhan ibunya, namun kondisi Ibu Sukma terus memburuk. Di saat inilah, penyesalan mulai merasuk dalam hati Ibu Sukma. Ia mulai teringat semua kesalahannya, bagaimana ia memperlakukan tetangganya dengan buruk, bagaimana ia menutup akses jalan yang telah diwakafkan oleh suaminya, dan bagaimana ia serakah pada hal-hal yang seharusnya bisa ia bagikan pada orang lain. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Pada hari ke-10 sejak dirawat, Ibu Sukma mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, meninggalkan ketiga anaknya dalam kesedihan yang mendalam.
Azab setelah kematian. Kematian Ibu Sukma tidak membawa ketenangan, melainkan memulai rangkaian azab yang menimpa dirinya bahkan setelah ia meninggal. Ketika jasadnya hendak dimakamkan, hal-hal aneh mulai terjadi. Tubuh Ibu Sukma, yang seharusnya dibawa ke pemakaman desa, tiba-tiba terasa sangat berat. Para pengusung jenazah kesulitan mengangkatnya, meski jumlah mereka cukup banyak. Mereka berkali-kali tergelincir dan terjatuh saat membawa jenazah menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Setibanya di kuburan, tanah yang sudah digali oleh warga terasa menyempit. Beberapa kali kubur itu harus diperlebar, namun setiap kali dicoba untuk menurunkan jenazah, tanah itu seolah menolak. Jenazah Ibu Sukma tidak bisa dimasukkan dengan mudah, seolah bumi enggan menerima jasadnya. Warga desa mulai bergumam, mengingat kembali semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Ibu Sukma selama hidupnya. Beberapa dari mereka bahkan menyadari bahwa apa yang terjadi adalah azab yang diberikan atas keserakahannya dan ketidakpeduliannya pada sesama. Akhir yang mengingatkan. Jenazah Ibu Sukma akhirnya berhasil dimakamkan dengan susah payah, namun kisahnya menjadi perbincangan panjang di desa. Azab yang menimpa dirinya menjadi pengingat bagi seluruh warga tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Kekayaan dan harta yang melimpah tidak akan berarti jika digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Anak-anaknya yang menyaksikan kejadian tersebut merasa sangat terpukul. Mereka hanya bisa berdoa agar Allah memberikan pengampunan kepada ibunya dan berharap kisah tragis ini menjadi pelajaran bagi mereka serta seluruh warga desa. Pada akhirnya, Ibu Sukma bukan hanya meninggalkan kenangan pahit di hati tetangganya, tetapi juga meninggalkan pelajaran penting tentang arti kebaikan, kemurahan hati, dan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya.